Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah Nuzia. Saya Safira Yustari. Saya Siti Satriana. Saya Siti Amelia. Saya Sera. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang teks resensi. Selamat menonton. Nah, sebelumnya teman-teman tahu gak sih apa itu teks resensi? Di sini aku akan jelasin tentang teks resensi. Teks resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya seperti buku, film, drama, atau karya seni lainnya. Teks resensi mempunyai tujuan untuk memberikan informasi secara lengkap dan objektif mengenai karya tersebut. Adapun ciri-ciri yaitu yang pertama memiliki judul buku, yang kedua berisi identitas buku, yang ketiga menjelaskan sinopsis atau ulasan buku, yang keempat menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku, yang kelima objektif dan bebas dari kepentingan pribadi. Yang keenam, membantu pembaca dalam membuat keputusan. Yang ketujuh, menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang struktur resensi, yaitu yang pertama, judul. Judul sangat penting untuk menentukan apakah resensi ini menarik atau tidak, karena judul harus ditulis dengan menarik agar pembaca tertarik. Yang kedua, itu ada identitas karya yang meliputi judul, nama pengarang, penerbit, tahun, tebal buku, dan tebal halaman. Yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi yaitu berisi penjelasan singkat kelebihan karya. Yang keempat, sinopsis. Sinopsis berupa uraian singkat tentang pemahaman penulis isi karya. Yang kelima, analisis. Berisi pemaparan mengenai unsur cerita seperti penokohan, alur, dan tema. Dan yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi berisi ulasan tentang kelebihan kekurangan karya. Dan yang ketujuh yaitu kesimpulan, berisi kesimpulan dari resensi. Di sini juga ada contoh identitas buku, judul buku yaitu Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata, tebal bukunya yaitu 529 halaman, penerbitnya Bentang Pusaka Yogyakarta, penerbitnya 2005. Sinopsis novel tersebut yaitu Laskar Pelangi merupakan novel fiksi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Novel tersebut mengisahkan tentang kehidupan 10 anak di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung yang saling bersahabat. Orang tua mereka memiliki profesi yang sama yaitu penambang timah. Meski hidup di tengah kemiskinan, mereka tetap bersekolah untuk menimba ilmu. Keadaan sekolah mereka cukup memprihatinkan dan juga layak huni. Hal ini mendapat teguran dari pemerintah untuk menutup sekolah tersebut karena jumlah siswa yang sedikit, yaitu hanya 10 orang. Waktu itu, sekolah nyaris ditutup pada saat penerimaan peserta didik baru karena siswa hanya ada 9 orang. Lalu Harun datang sehingga sekolah tidak jadi ditutup. Ibu Muslimah merupakan guru yang penyabar dalam mendidik siswa. Meski beliau hanya lulusan SMP, beliau memiliki tekad yang kuat untuk mendedikasikan diri di dunia pendidikan. Kelebihan cerita ini mempunyai gaya bahasa yang bagus, sehingga menjadikan alur ceritanya menarik untuk dibaca. Banyak pelajaran hidup yang dapat dicontoh dari cerita tersebut. Satu diantaranya adalah menumbuhkan rasa syukur terhadap Tuhan atas apa yang telah diberi. Kekurangan dari novel Laskar Pelangi ini yang penulis seolah tidak menjelaskan waktu yang jelas. Kemudian latar belakang cerita yang berasal dari daerah terpencil menjadikan beberapa bahasa yang tidak dimengerti oleh orang awam. Kesimpulan dari novel Laskar Pelangi yaitu novel ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi, Tetapi pada rasa syukur, persahabatan, Dan keberanian untuk bermimpi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selesai. Agak tegak bang. Keempat yaitu berisi uraian singkat. Bukan buku lagi. yang pakai gini apa enggak? Boleh. Pada materi, emang iya gitu?